Sebelum kami lanjutkan diskusi, kami ajak Anda, Saudara, untuk melihat penelusuran dari jurnalis Kompas TV Benediktus Aditya dan Bodia Vimala yang mencoba untuk mengklarifikasi sejumlah isu kepada Kepala Desa Kohot Arsin. Salah satu yang ditemukan tim liputan yang menjadi sorotan adalah mobil mewah milik Kades Kohot Arsin di kediamannya. Kita simak. Ya, Saudara, sekarang saya sudah berada tepat di kantor Kepala Desa Kohot, di mana ini merupakan kantor dari Kepala Desa Arsin bin Asip. Kalau Anda bisa lihat di sebelah kanan saya, memang ini kantornya sedang ditutup begitu, sedang tidak buka. Dan terkait hal tersebut, saya mau mencoba mencari keberadaan rumah dari Arsin bin Asip. Kepala Desa Kohot Arsin mendadak viral usai kasus pagar laut Tangerang terbongkar. Kepala Desa Kohot sempat beradu argumen dengan Menteri ATR yang juga Kepala BPN Nusron Wahid soal status lahan pagar laut yang disebut Kades dulunya empang. Kepala Desa Kohot pun disoroti gaya hidup mewahnya oleh anggota DPR Komisi 2 Dede Yusuf saat rapat kerja dengan Menteri Nusron Wahid. Usai tak menemui Kades Arsin di kantor Desa Kohot, saya dan juru kamera Bodia Vimala kemudian bergeser ke rumah Kepala Desa yang jaraknya hanya 300 meter dari kantor desa. Saya mau coba bertanya terkait dengan keberadaan Arsin yang diduga beberapa hari ini menghilang begitu keberadaannya. Dengan keberadaan Kepala Desa Kohot Pak Arsin, kalau dari Bapak sendiri yang sudah beberapa hari ini kerja begitu di sini, apakah Bapak mengetahui keberadaannya? Ya, kalau keberadaan Bapak Lurah Arsin untuk sekarang saya belum tahu ya, karena tadi saya juga ketemu itu sekitar jam 9, kebetulan beliau mau berangkat. Dia bilang, "Bang, saya berangkat dulu." Ya udah Pak, saya hati-hati gitu. Terus juga emang apa yang diberitakan oleh media itu bahwa Pak Lurah Arsin itu kabur, itu adalah berita yang nggak benar. Itu setiap harinya Pak Lurah itu ada di rumah. Banyak kabar di media juga soal kepemilikan salah satu mobil Jeep Rubicon punya Pak Arsin. Ini bisa dikonfirmasi terkait hal tersebut? Apakah memang sehari-harinya di tempat ini, di rumah Pak Arsin, Bapak melihat Jeep Rubicon tersebut? Kalau Jeep Rubicon itu sepengetahuan saya beliau itu kredit Pak. Ya, bukan beli kontan, kredit. Gitu Pak ya. Ya, kalau diberitakan oleh media itu kan mobilnya itu warnanya putih. Padahal beliau bukannya putih warnanya, warna hitam. Dan juga itu warnanya tahun tua, mobil second beliau kredit gitu. Kalau katanya memang baru, tahu sendiri Pak, harganya berapa duit itu mobil kayak begitu. Meski tak menemukan keberadaan Kepala Desa Kohot Arsin dan mobil mewah Rubicon yang diduga dimiliki sang Kades, tapi satu mobil jenis sedan terparkir di garasi rumah Arsin. Saudara, saya mau menunjukkan kepada Anda, di mana di sini juga ada salah satu mobil yang dimiliki oleh Kepala Desa Kohot Arsin, di mana salah satu buah unit mobil jenis Honda Civic. Usai penerbitan sertifikat hak milik dan sertifikat hak guna bangunan di perairan Kabupaten Tangerang, Banten, Desa Kohot menjadi sorotan karena penerbitan sertifikat paling banyak terjadi di Desa Kohot. Kejaksaan Agung mulai melakukan penyelidikan atas dugaan tindak pidana korupsi dalam penerbitan hak atas tanah berupa sertifikat hak milik dan sertifikat hak guna bangunan di wilayah perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Benediktus Aditya, Bodia Vimala, Kompas TV, Tangerang, Banten. Seketika hilang dari peredaran nih Bapak-Bapak. Oke, kita akan lanjutkan lagi diskusi. Pak Susno, begini, karena ada dugaan pencucian uang juga di sini, analisis Anda siapa bermain dengan siapa dan untuk apa? Uang itu adalah uang haram ya, yang seolah-olah itu uang bersih, kemudian digunakan, bisa dibelanjakan, bisa ditransfer, bisa dihibahkan, bisa diapa-apakan lah. Seolah-olah uang itu asalnya tidak haram. Nah, itulah yang namanya pencucian. Yeah. Nah, ini misalnya dapat uang dari jual harta negara, itu kan kejahatan. Jual laut kan, kemudian duitnya banyak, seolah-olah duit itu bukan dari kejahatan menjual laut ya, maka dia belanjakan, belikan mobil, dia transfer, dia masukkan ke bank, dia kemana-mana lah, seolah-olah duit itu tidak haram. Itulah pencucian uang. Melacaknya gimana? Ya gampang. Tadi dikatakan kredit, ya kan tinggal dilihat aja belinya di mana, rekeningnya dilihat, rekening keluarganya dilihat. Gampang sekali. Follow the money, itu untuk membuktikan itu sangat-sangat gampang.
juga untuk membuktikan duit itu dari mana asalnya, siapa yang membeli tanah laut itu dibeli siapa. Oh, dibeli oleh si A. Saya yakin pembelian itu tidak dengan cash money, tapi dengan transfer gitu kan. Karena luasnya kan sekian ratus sertifikat meliputi sekian hampir 1.000 hektar. Nah itu kalau 1 hektar aja 30-50 juta itu udah berapa puluh miliar itu. Nah melacaknya gampang. Nah, jadi ini terjadi komplotan kejahatan juga bisa dilacak dari follow the money. Oke. Kemudian siapa yang terlibat bisa dilacak dan ancaman hukumannya cukup berat. Oke, Kang Dede, ini kan kemarin dalam rapat juga sudah disampaikan oleh Menteri ATR bahwa 8 orang sudah disanksi berat sampai dipecat. Menurut Anda 8 orang ini cukup untuk disanksi sedemikian atau ada orang lain lagi yang harus bertanggung jawab menurut DPR? Ya, kalau kewenangannya ATR BPN kan memang memberhentikan, memecat, ataupun akan memberikan sanksi. Kalau kewenangannya penegak hukum tentu bisa menggunakan pasal-pasal pidana. Nah, memang kalau di dalam ATR BPN itu pasalnya adalah perdata. Ya. Oleh karena itu, apa yang dilakukan saat ini, ya boleh dikatakan sudah sejalan sesuai dengan harapan yang diinginkan dari ATR BPN. Walaupun tentu kalau tadi kita sampaikan, apakah kita puas? Ya tentu belum puas. Apa cuma sampai situ saja? Pasti pertanyaannya kan demikian. Tapi yang jelas saya ingin juga mengklarifikasi bahwa sesuai dengan pendelegasian kewenangan daripada ATR BPN, itu memang disebutkan untuk lahan-lahan yang di bawah 1 hektar itu cukup dengan kantor pertanahan. Jadi artinya tidak sampai ke Kanwil, bahkan tidak sampai ke pusat. Nah, mungkin kita lihat bisa saja perusahaan ataupun juga dengan oknum-oknum yang bermain karena memahami ini cukup diselesaikan di bawah, maka bidangnya menjadi 263 bidang. Yang jumlah totalnya mungkin hampir sekitar 300. Di bawah, tidak di bawah ke atas. Kalau di bawah ke atas, pasti akan ada pertanyaan-pertanyaan. Ditinjau ulang sertifikasinya bagaimana, giringnya bagaimana. Nah, itulah yang kemudian sudah disebutkan kesalahan memang ada pada oknum-oknum BPN yang bekerja sama dengan pelaku-pelaku yang ada di daerah tentunya. Saya sendiri mempertanyakan mengapa pemerintah daerah juga mengeluarkan RT/RW tata ruang mengenai wilayah-wilayah tersebut. Ya, kan pernah disebutkan bahwa wilayah ini dulunya adalah tanah yang terabrasi. Setelah dicek RT/RW dicek secara mapping dari tahun ke tahun, itu tidak pernah berupa abrasi, itu tetap laut. Jadi kenapa RT/RW-nya bisa keluar? Itu pun juga jadi pertanyaan. Masalah lahan abrasi dan waktu itu kita juga sempat diskusikan juga ya Bang Andi, masalah keberadaan lahan awalnya seperti apa, kemudian penelusurannya sebetulnya dianggap gampang begitu. Sehingga menurut Anda juga untuk penelusuran kasus ini, masalah penerbitan sertifikat palsu ini juga harusnya bukan jadi tantangan yang sulit buat penegak hukum untuk menelusuri itu ya, Bang Andi? Ya, betul. Jadi ini kan Pak Menteri juga menyampaikan terus berkembang kan ya. Tinggal sekarang bagaimana kita membuka data itu, menurut saya di tata ruang juga seperti Pak Kang Dede sampaikan itu ada Jistaru, satu portal sistem informasi. Kalau yang baru dibuka kan yang Bumi ATR ya, sehingga kemudian ketahuan SHGB, SHM-nya di mana. Tapi kalau yang di tata ruang juga ada keterbukaannya itu di sistem Jistaru, bisa diakses juga. Nanti kan kelihatan di situ sejak kapan di rencana tata ruang wilayah kabupaten itu memang pesisir lautnya memang dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi ya. Jadi setahu saya di Perda Kabupaten Tangerang itu juga sedang mengalami PK peninjauan kembali. RT/RW Provinsi 2023 sudah diperdakan. Dan jangan lupa ada Perpres RTN KSN Jabodetabek Puncur tahun 2020, Perpres 60. Nah, nanti tinggal dilihat sinkronisasi dari Perpres itu ke Perda Provinsi dan Perda Kabupaten, ada perbedaan atau tidak. Itu menurut saya sangat mudah untuk di-exercise. Jadi ketahuan nanti deviasinya di mana. Oke, Pak Susno, ini kan ada dorongan untuk joint investigation dalam perkara ini. Ada yang sudah melapor ke KPK, ada sudah melapor ke Kejaksaan Agung, bahkan polisi sudah melanjutkan ke tahap penyelidikan sekarang. Menurut Anda siapa leading sektor yang perlu memimpin joint sektor ini, atau menurut Anda malah cukup satu sajalah yang mengusut kasus ini?
Jadi kejahatan di sini pertama ya kita mulai dulu dari kejahatan umumnya yaitu pemalsuan, suap, ya, kemudian memasukkan keterangan palsu dalam dokumen, kemudian menjadi korupsi lingkungan hidup, kemudian undang-undang tentang pesisir dan pulau-pulau kecil ya. Nah ini ada PPNS, ada juga Polri, ada juga Kejaksaan dan KPK yang bisa korupsi. Nah, sesuai dengan Undang-Undang KPK, untuk korupsinya itu makanya yang memimpin KPK, Oke. yang mengkoordinir. Karena KPK tidak bisa menyidik tindak pidana umum, maka tindak pidana umumnya disidik oleh Polri. KPK dan Kejaksaan juga tidak bisa menyidik tindak pidana lingkungan hidup, maka tindak pidana lingkungan hidup tetap disidik oleh PPNS lingkungan hidup. Nah, jadi perkaranya ini dipisah, ada banyak perkara, jadi jangan merasa sudah bebas dari satu perkara. Kemudian tentang pagar laut itu perkara sendiri karena tidak ada izin. Nah, itulah domainnya daripada Kementerian KKP. Ya, itu mungkin denda dan dicabut izin, tapi izinnya nggak bisa dicabut, yang dicabut pagarnya gitu. Baik. Oke, poinnya semua harus seiring sejalan untuk bisa menegakkan keadilan di balik dengan kasus ini. Pak Susno Dwaji, terima kasih. Bang Andi, terima kasih. Kang Dede Yusuf juga terima kasih sudah mau berdiskusi bersama kami. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum. Sore. Selamat sore Kang Dede, selamat sore Pak Andi.